Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Elis Nurhayati, guru SD Negeri 12 Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan mempraktekkan sebuah aksi nyata sebagai follow up dari pelatihan mandiri yang saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar. Topik perencanaan pembelajaran SD paket A dengan materi merumuskan pemahaman bermakna. Apa yang dimaksud pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang diberikan kepada peserta didik terhadap tujuan dan manfaat pembelajaran yang dilaksanakan untuk kehidupan mereka. Pemahaman ini ingin kita capai setelah siswa mempelajari materi tertentu. Salah satu materi dalam modul pengembangan modul ajar platform Merdeka Mengajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek adalah tentang bagaimana mengembangkan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik dalam pembelajaran. Dalam mengembangkannya, guru bisa berkolaborasi dengan guru lain yang mengajar di fase yang sama. Hal ini didasari pada optimalisasi peran guru yang dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin agar peserta didik memahami maksud pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan peserta didik. Dengan menyusun dan mengembangkan pemahaman bermakna dalam pembelajaran dapat membantu guru menjelaskan manfaat dan tujuan mempelajari sebuah materi pelajaran. Pemahaman bermakna akan menggiring peserta didik mengetahui dan memahami tujuan mereka mempelajari sebuah materi pelajaran. Dengan mengerti tujuan tersebut, maka motivasi intrinsik peserta didik pun akan tumbuh. Selain mengembangkan pemahaman bermakna, guru juga dituntut untuk bisa menyusun dan mengembangkan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang dapat memantik siswa supaya fokus pada materi pembelajaran di sekolah dan mampu yang diharapkan bisa dijawab oleh siswa setelah selesai belajar materi dalam proses belajar di kelas. Bagaimana cara membuat pertanyaan pemantik sehingga melahirkan pemahaman bermakna? Yang pertama adalah menuliskan ide-ide terkait topik pelajaran. Misalnya, untuk materi perkembangbiakan hewan, maka kita bisa tuliskan ide-ide yang terkait dengan perkembangbiakan hewan. Antara lain, hewan dapat berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Hewan berkembang biak dengan generatif dapat melalui ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Hewan berkembang biak dengan vegetatif bisa melalui membelah diri, tunas, dan sebagainya. Yang kedua, merumuskan pertanyaan pemantik. Dalam merumuskan pertanyaan pemantik, kita harus memperhatikan kriteria dari pertanyaan pemantik itu sendiri, yaitu A. Merupakan pertanyaan terbuka. B. Inti dari topik pembelajaran. C. Menimbulkan pertanyaan baru pada siswa. D. Membahas hal yang konseptual. Sebagai contoh pertanyaan pemantik yang dapat kita susun untuk materi perkembangbiakan hewan, yaitu
Apa manfaat yang diperoleh ketika kita mengetahui proses perkembangbiakan hewan? Kita simak pertanyaan tersebut. Ternyata pertanyaan seperti itu membutuhkan proses penyelidikan dan pembelajaran. Dalam arti siswa tidak hanya cukup mencari jawaban resmi dari buku. Yang ketiga, menyusun pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna harus dicapai siswa melalui proses yang dipandu guru dalam pembelajaran. Untuk menyusun pemahaman bermakna ini, kita bisa berpandu pada pertanyaan. 1. Apa yang bisa dipahami siswa? Dan 2. Siswa bisa melakukan apa? Sebagai contoh, untuk materi perkembangbiakan hewan, pemahaman bermakna yang dapat kita susun adalah siswa dapat memahami bahwa hewan bisa berkembang biak dan proses perkembangbiakan ini penting untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dalam penyusunan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik ini tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya untuk materi ajar seperti aljabar, tentu kita membutuhkan bantuan untuk merumuskan pemahaman bermakna dan pemantik. Untuk itu kita dapat berkolaborasi dengan orang tua, institusi atau yang lainnya yang kira mampu memberikan pemahaman bermakna bagi siswa. Pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik ini dapat disusun oleh guru ketika membuat atau memodifikasi modul ajar. Hal ini penting dilakukan agar modul ajar yang kita terapkan dalam pembelajaran menjadikan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.